Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection. So without further ado, let's get to the lesson. So today we focus in learning past perfect tenses. Past perfect tenses is divided into two parts. They are past perfect tenses and the past perfect continuous tenses. Nah, jadi past perfect tense ini ada dua bagian. Yang pertama itu past perfect tense dan past perfect continuous tense. Nah, tentu saja kedua tenses ini berbeda. Berbeda dalam segi penggunaannya dan artinya. Nah, seperti yang kita ketahui minggu lalu kita sudah belajar yang present. Yang present juga terbagi dua, yaitu present perfect tense dan juga present perfect continuous tense, ya. Nah, jadi hari ini kita belajar yang past. Bedanya dengan yang present, kalau yang present kemarin kan rumusnya itu dari segi rumus dulu ya. Dari segi rumus menggunakan have karena dia present. Nah, karena ini dia past, maka dia menggunakan had. Semua yang digunakan di sini adalah had. Seperti yang kita ketahui kalau perfect tense itu adalah perfect, artinya sempurna, sudah selesai dilakukan, ya. Sudah selesai atau sudah sedang gitu ya, sudah sedang dilakukan kalau yang continuous. Nah, karena dia perfect, maka syarat perfect itu dia harus ada have atau had dan ada verb 3. Nah, karena dia past, maka dia menggunakan had. Kalau dia present, di sini have. Nah, itu saja bedanya ya. Maka yang pertama itu past perfect tense. Patternnya itu atau rumusnya itu yang harus kalian ingat hanya adalah dia ada had dan ada verb 3. Nah, kalau dia yang negatifnya ada had dan dia ditambahin not, ya kan? Ditambahin not, ditambah verb 3. Hanya itu saja yang perlu kalian ingat. Nah, kalau yang interrogatif atau yang kalimat pertanyaan, dia had-nya harus di depan. Nah, setelah had lalu diikuti dengan subjek dan setelah itu baru diikuti dengan verb 3. Kebanyakan siswa itu salah. Dibuatnya setelah had, verb 3 lalu subjek. No, it's wrong ya. Salah. Seharusnya had dulu baru subjek baru diikuti dengan verb 3-nya. Oke, ingat ya. Nah, kalau dia past perfect continuous tense hanya ditambahin verb ing dan been-nya ya. Verb ing dan been-nya. Ada had, kalau kalimat positifnya ada had plus been plus verb ing ya. Verb bentuk pertama ditambah dengan ing ya. Seperti read menjadi reading ya kan. Setelah had harus ditambah been, harus ditambah reading ya. Harus ditambah verb ing, harus ditambah verb ing. Nah, setelah itu kalau yang negatif tinggal ditambahkan not-nya saja sebelum been. Had not been reading, for example, ya. Kalau yang questions atau interrogatif, dia di depannya ada had dan ditambah subjek, diikuti dengan been dan diikuti dengan verb ing. Nah, ini hanya ini saja yang harus kalian ingat. Kalau dia past perfect tense, dia had verb 3, ya kan? Nanti kalau dia negatif tinggal ditambahin not di tengah, had not verb 3. Dan kalau dia interrogatif, had subject dan verb 3. Nah, Miss susah menghafalnya Miss, ini sangat ribet. Supaya kalian terlatih, nah dalam hal tenses ini yang dibutuhkan hanyalah practice. Nah, latihan. Sering-sering latihan melihat soal, maka lama-kelamaan kalian akan tahu perbedaannya dari segi rumus maupun arti, ya. Nah, kita tidak perlu berlama-lama di sini karena setelah kita membahas contoh dan soal nanti, kita akan langsung tahu perbedaan bentuknya. Oke? Next. Nah, yang pertama kita bahas adalah past perfect tense dulu, ya. Setelah itu baru kita bahas past perfect continuous tense-nya. Nah, to know about something, we have to know the definition about it, ya kan? Seperti biasa, kalau kita mempelajari sesuatu yang baru, kita harus tahu dulu apa arti dan atau definisi dari hal yang mau kita pelajari tersebut. Nah, past perfect tense ini adalah
tenses atau kalimat dalam bentuk menunjukkan waktu, ya, yang digunakan untuk menunjukkan sebuah kegiatan, ya, atau sebuah kejadian yang sudah selesai di waktu lampau sebelum kejadian lain terjadi. Nah, intinya past perfect tense ini adalah kejadian di waktu lampau. Tapi kejadian di waktu lampau itu sudah selesai sebelum kejadian di waktu lampau itu juga terjadi. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada grafiknya sudah Miss buat. Nah, ini antara pokoknya past perfect ini terjadi di past. Tidak ada hubungannya dengan present, ya kan? Nah, kita lihat di sini, disinilah posisi past perfect tense. Nah, disinilah posisi past perfect tense. Jadi, past perfect tense ini kebanyakan kalimatnya berdampingan dengan past tense. Ya, berdampingan dengan past tense. Ini adalah past perfect tense dan ini adalah past tense, ya. Jadi, past perfect tense dan past tense itu sangat jelas bedanya, tidak bisa disamakan, ya. Jadi, sebelum past tense terjadi, sebelumnya itu terjadilah past perfect tense. Begitu kira-kira penggambarannya. Nah, kita perhatikan lagi. Kalau past perfect tense ini sangat jauh berbeda dengan past tense, ya kan? Kalau past perfect tense itu tidak fokus kepada sesuatu yang terjadi, apa yang terjadi, ya. Tapi apa yang sudah terjadi. Oh, I'm sorry. Kalau past perfect tense, ya, dengar, past perfect tense itu is not when something happens, but on the affirmation that something had happened. Jadi dia tidak fokus kepada kapan itu terjadi, tapi fokus kepada kalau sesuatu itu sudah terjadi. Nah, itu bedanya. Kalau dia past tense, ya, itu untuk menunjukkan kapan sesuatu itu terjadi di waktu lampau. Nah, jadi with time as an important factor. Jadi waktu di sini sangat penting. Kalau di past tense, kalau di past perfect tense, waktu tidaklah penting, tapi yang penting itu adalah apa yang sudah terjadi di waktu lampau. Nah, begitu ya. Jadi diingat sekali lagi, kalau past perfect tense itu waktu tidaklah penting, yang penting adalah apa yang sudah terjadi di waktu lampau. Tapi kalau past tense, dia apa yang sudah terjadi di waktu lampau, tapi fokus kepada waktunya kapan itu terjadi. Nah, bisa kita lihat dan kita pahami di grafik yang Miss buat, dan akan lebih paham lagi jika kita langsung masuk ke contohnya. Di sini sudah Miss sajikan contohnya. Contohnya itu, my family moved to our new house in 2009 when I had finished my elementary school. Nah, jadi past perfect tense ini biasanya di kalimatnya tersebut, biasanya ya, pada umumnya, tidak harus selalu, di kalimat tersebut tersaji dua kejadian, yang mana kejadian yang satu sudah terjadi dan kejadian yang satu lagi juga sudah terjadi tapi fokus kepada waktunya, ya. Ada simple past dan ada past perfectnya di situ. Nah, kita lihat contoh di sini. My family moved to our new house in 2009 when I had finished my elementary school. Jadi yang duluan terjadi di sini adalah I had finished my elementary school, ya kan? Sebelum dia pindah rumah, dia sudah dulu lulus sekolah SD, ya kan? Nah, kita perhatikan di sini kalau yang past perfect itu fokus kepada apa yang sudah terjadi. Nah, yang sudah terjadi di sini adalah si subjek lulus sekolah SD. Nah, kalau yang past tense di sini fokus kepada waktu, ya. Kapan keluarga mereka pindah ke rumah yang baru. Jadi, si subjek sudah lulus sekolah SD sebelum mereka pindah ke rumah baru di tahun 2009. Nah, di sini nampak jelas bedanya, ya kan? Nah, jadi jangan bingung lagi, apa sih perbedaan simple past dan apa perbedaan past perfect?
Nah, itu sudah sangat jelas berbeda, tapi mereka bisa berdampingan untuk menunjukkan sebuah kalimat dan deskripsi yang lengkap. Ya. Oke, next. Nah, kita masuk ke contohnya. Nah, di sini juga ada sajikan contoh untuk membandingkan antara past perfect tense dan past tense. Nah, yang pertama itu I had that car for 5 years before it broke down. Nah, di sini artinya saya sudah mempunyai mobil itu selama 5 tahun sebelum itu rusak. Nah, jadi di sini ada dua kejadian. Yang pertama, dia sudah mempunyai. Nah, jadi si subjek ini sudah memiliki mobil tersebut selama 5 tahun sebelum itu rusak, ya kan? Jadi kita bisa lihat perbedaan penggunaan tensesnya di sini, ya kan? Di sini menunjukkan kalau si subjek sudah memiliki mobil tersebut selama 5 tahun, ya kan? Maka di sini dia harus menggunakan past perfect karena sudah memiliki sesuatu, berarti had, ya kan? Kalau setelah itu diikuti dengan past tense-nya sebelum itu rusak, ya kan? Nah, kalau ditanya, jadi Miss bagaimana kalau kita ingin membuat kalimat ini hanya past tense saja? Tentu beda artinya, iya kan? Beda artinya, tidak ada deskripsi tentang kedua kejadian di atas ini, ya. Kalau si subjek ini dulu sudah memiliki mobil tersebut selama 5 tahun dan sebelum itu rusak. Jadi intinya ada dua kejadian, kalau si subjek sudah memiliki mobil tersebut 5 tahun dan satu lagi mobil itu sudah rusak, begitu, ya kan? Nah, kalau kita mengubahnya hanya ke past tense, of course the definition is different. Nah, jadi nih contohnya, Miss ubah dia ke past tense. I had a car 5 years ago. Nah, jadi artinya saya mempunyai sebuah mobil 5 tahun yang lalu. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan mobil tersebut. Apakah dia masih memilikinya sekarang? Apakah mobil itu rusak atau bagaimana, atau dijual, kita tidak tahu. Jadi there is no more description about the sentence. Nah, jadi kalau kita mau memberikan, we want to give more description about our sentences, about our explanation, kita disinilah penggunaan past perfect itu. Nah, sudah mengerti kan? Selanjutnya, contoh yang lain. My mother felt bad about selling the house because she had owned it for more than 10 years. Jadi, ibu saya merasa sedih menjual rumah karena dia sudah memiliki rumah itu selama lebih dari 10 tahun. Nah, juga di sini ada dua kejadian, ya kan? Ada dua kejadian kalau ibunya itu merasa sedih menjual rumah tersebut karena kalau kejadian kedua itu karena ibunya ini sudah memiliki rumah itu selama lebih dari 10 tahun. Nah, this is the example of the sentences that give more description and explanation about the sentence itself. Nah, so that the past perfect tense is needed in the sentences. Jadi karena di sini diberikan deskripsi yang complete, yang lengkap tentang penjabaran bagaimana ibunya menjual rumah tersebut, sudah berapa lama memiliki rumah tersebut, maka disinilah past perfect tense itu dibutuhkan. Ya. Nah, contoh lain. She said that she had studied hard. Nah, di sini ternyata hanya ada dua kejadian, tapi tetap ada past tense dan ada past perfect tense-nya. Nah, di sini contohnya, di sini biasanya kalimat ini terdapat di indirect speech atau kalimat tidak langsung, ya kan? Dia mengatakan bahwa dia sudah belajar dengan keras. Ya. Sudah belajar dengan keras. Jadi memang tidak selalu melulu harus ada dua kejadian yang menunjukkan penggunaan past perfect tense, tapi pada umumnya begitu. Nah, contohnya juga yang tidak melulu menggunakan dua sentences, ini adalah contohnya.
yaitu dalam penggunaan kalimat tidak langsung, ya kan? She said that she had studied hard. Nah, ini contohnya juga, ya kan? Atau juga bisa begini, I thought she had changed to be a better woman. Ya kan? Aku pikir dia sudah berubah untuk menjadi wanita yang lebih baik. Nah, di sini kita tahu artinya berarti saat ini dia belum berubah untuk menjadi wanita yang lebih baik, ya kan? Nah, jadi untuk catatan, biasanya keterangan waktu yang digunakan di past perfect tense ini adalah before, after, when, until, just, as soon as, for, etc. Jadi di sini tidak ada penggunaan keterangan waktu yang spesifik seperti simple past tense. Kalau simple past tense itu kan menggunakan yesterday, ago, last week, last day, etc. ya kan? Jadi karena past perfect tense ini tidak fokus kepada kapan sesuatu itu terjadi, maka keterangan waktunya hanyalah menggunakan ini, ya, menggunakan keterangan waktu yang sudah misterakan ini. Jadi kalau misalnya past tense kan dia harus yesterday, last week, and etc. Nah, itulah perbedaannya past perfect tense dan past tense. Jadi harapkan jangan bingung lagi untuk membedakan past perfect tense dan past tense. Oke? Nah, I hope you understand as this far about past perfect tense. Jadi kalau if you have any question or any you don't understand about past perfect tense as this far, please note on your notebooks. Jadi kalau sejauh ini sudah ada pertanyaan tentang past perfect tense, nah kalian bisa catat dulu di bukunya. Lalu sekarang kita akan lanjut di past perfect continuous tense. Nah, seperti yang sudah Miss bilang tadi, kalau past perfect itu ada dua, ya kan? Yang past perfect tense saja dan past perfect continuous. Nah, kita sekarang masuk ke past perfect continuous-nya. Perbedaannya beda ya dengan present perfect continuous tense kemarin. Hanya saja rumusnya hanya tinggal mengganti si have menjadi had, iya kan? Jadi seperti biasa kita harus mengetahui artinya dulu, maksud dari past perfect continuous tense ini. Nah, past perfect continuous tense ini is used to indicate an action that has already started and is still taking place in the past. Nah, jadi katanya past perfect continuous tense ini adalah sebuah kejadian yang sudah dimulai tapi masih sedang terjadi di waktu lampau. Nah, dalam penggunaannya sendiri, past perfect continuous tense ini mengungkapkan sebuah kejadian yang sudah selesai di waktu tertentu. Ya, jadi dia ada durasi tertentunya, waktu tertentunya. Ada waktu tertentu selama beberapa lama, begitu. Jadi, past perfect continuous ini juga lebih fokus kepada durasi, ya, sudah berapa lama terjadi, begitu. Jadi tadi ada dua, ya kan, pengertiannya. Kalau kejadian itu, past perfect continuous tense ini menunjukkan sebuah kejadian yang sudah dimulai tapi masih sedang terjadi di waktu lampau, dan juga kejadian yang sudah selesai di waktu atau durasi tertentu, ya. You can see the graphic I have attached here. Nah, ada semacam grafik yang sudah Miss buat untuk menunjukkan di mana sih posisi perfect continuous tense ini. Nah, di sini, sama seperti sebelumnya, kalau dia past perfect, dia masih di zonasi si past. Dia tidak ada hubungan dengan masuk ke present, ya. Present dan kesini ini kita coret. Nah, dia masih di bagian past. Nah, disinilah past perfect continuous tense itu berada. Nah, disinilah past tense itu berada. Nah, jadi ketika ini sedang terjadi dan ketika kegiatan itu sudah berakhir, itu berbeda waktunya, ya kan? Maka kalimatnya juga berbeda. Maka itulah ada past perfect continuous tense. Nah, ketika sesuatu sedang terjadi di waktu lampau. Nah, Miss, sesuatu sedang terjadi di waktu lampau, kan itu tensesnya
past continuous tense, bukan past perfect continuous tense. Nah, di sini akan Miss tunjukkan perbedaannya. Past perfect continuous tense dan past continuous tense. Nah, past continuous tense itu berada di sini. She was swimming. Nah, she sedang berenang di waktu lampau, ya. Tapi past continuous itu tidak menunjukkan kalau si Shu ini sudah selesai berenang sekarang, ya kan? Dia sudah berenang di waktu yang sudah lewat, di waktu lampau. Nah, di mana sih keberadaan past perfect continuous tense ini? Nah, disinilah keberadaan si past perfect continuous tense ini. Sudah sedang terjadi. Nah, she finished swimming at 10:30 a.m. At 10:30 a.m. Nah, disinilah keberadaan past perfect continuous tense. Sedang, sudah terjadi. Nah, mengerti kan sejauh ini? Nah, di sini ditunjukkan, di past continuous tense-nya ini ditunjukkan kalau si Su kemarin sedang berenang, begitu loh kan, past continuous tense. Nah, disinilah posisi past perfect continuous tense. Nah, di setelahnya inilah muncul past tense. Sudah terjadi, sudah end dia, sudah berakhir, ya kan? Nah, next. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya. Kalau past perfect continuous tense itu untuk menceritakan sebuah kejadian yang sudah terjadi dan masih sedang terjadi di waktu lampau untuk beberapa durasi waktu atau waktu tertentu. Waktu tertentu. Nah, contohnya, when the kids came, their mom had been waiting for 3 hours. Nah, ibaratnya Miss mengatakan ini pada saat sekarang nih. When the kids came, their mom had been waiting for 3 hours. Nah, berarti pada saat Miss mengatakan ini posisi sekarang, berarti Miss menceritakan hal yang sudah lampau, ya kan? Sudah lewat. Nah, di sini ceritanya kalau si ibu sudah menunggu anak-anaknya selama 3 jam sebelum si anak-anak datang. Nah, jadi semua yang terjadi ini sudah lewat, ya kan? Jadi ketika anak-anaknya datang, of course ini sudah datang, ya kan? Sudah lewat, maka dia menggunakan past tense. Dan di sini kejadiannya, ibu mereka sudah menunggu selama 3 jam. Nah, sudah sedang menunggu selama 3 jam. Jadi sekarang Miss katakan ini, semua kalimat ini sudah terjadi di waktu lampau, ya kan? Nah, Miss, kenapa di sini dia menggunakan had been waiting for 3 hours? Kenapa bukan kita menggunakan past perfect atau kita gunakan had waited, sudah menunggu selama 3 jam? Karena di sini ada certain time. Jadi ada waktu tertentu, ada durasi waktu. Nah, ketika dia menggunakan durasi waktu, maka hal itu sedang terjadi di waktu lampau. Sedang sudah terjadi di waktu lampau, ya kan? Nah, mengerti sejauh ini? Miss harap mengerti ya. Kalau ada pertanyaan sejauh ini, silakan catat di buku catatannya. Nanti tanyakan langsung kepada Miss ketika waktunya kita diskusi, ya. Nah, yang kedua, maksud dari past perfect continuous tense ini adalah untuk menceritakan sebuah kejadian yang terjadi selama berulang-ulang di waktu lampau. Nah, juga ternyata past perfect continuous tense ini dia menunjukkan kalau sesuatu itu terjadi sudah berulang-ulang di waktu lampau. Nah, berarti sekarang pada saat ini mungkin belum terjadi, tapi di waktu lampau sudah ada 5 kali terjadi misalnya. Nah, contoh kalimatnya, we had been working at an international hospital. Nah, jadi si subjek, si we, ini sudah bekerja di rumah sakit internasional selama beberapa kali. Nah, begitu ya. Nah, jadi penggunaan keterangan waktu di past perfect continuous tense ini juga sama dengan maksudnya sama dengan past perfect tense, di mana beda dengan past tense yang harus fokus kepada waktu, ya kan? Kepada waktu. Di sini penggunaan keterangan waktunya hanyalah
menggunakan when, after, before, since, atau for, atau by the time, ya kan, dan lain-lain. Okay, our study today is quietly simple, but to make you further understand about this material, untuk membuat kamu lebih jauh lagi mengerti, Miss akan membandingkan dan memberikan contoh yang untuk membandingkan penggunaan si past perfect dan past perfect continuous tense ini. Nah, di sini ada 4 kalimat, contoh ya. Nah, di sini paling nampak perbedaan antara past perfect dan past perfect continuous tense-nya itu adalah di keterangan waktu. Nah, bagaimana Miss keterangan waktunya? Kalau yang past perfect nih, ada 2 yang past perfect kan? Nah, di sini keduanya ini tidak ada yang menunjukkan durasi waktu, berapa lama sudah terjadi, ya kan? Nah, itu cara gampangnya untuk membedakan past perfect dan past perfect continuous tense. Di sini tidak ada durasi waktu. Nah, bandingkan dengan kalimat nomor 3 dan nomor 4. Di sini ada durasi waktu, for a while. Ya kan, ada durasi waktu sebentar, ya kan artinya. Dan di sini juga for over 6 hours, untuk selama lebih dari 6 jam. Nah, di sini ada durasi waktu, maka otomatis ketika di kalimat tersebut menggunakan durasi waktu, of course automatically use past perfect continuous tense. Nah, langsung menggunakan si past perfect continuous tense ini, bahwa ketika kalimat tersebut menggunakan durasi, otomatis di waktu lampau hal tersebut sedang terjadi di waktu lampau, ya. Nah, itulah bedanya dengan si past perfect. Kalau yang past perfect hanya menggunakan keterangan waktu before, when, etc. Tapi kalau dia past perfect continuous tense, di sana di kalimat tersebut ada durasi waktunya. Nah, ya kan? Nah, kalimat pertama, past perfect tense. He had finished his work before he went to bed. Dia telah menyelesaikan pekerjaannya sebelum dia pergi tidur. Nah, di sini kamu bisa baca sendiri contohnya, sudah menjelaskan dengan terang tadi bagaimana perbedaan si past perfect tense dengan past perfect continuous tense ini. Oke? Nah, kita masuk ke bahasan soal, ya. Kita masuk ke bahasan soal. Yang pertama ada soal, we arrived at the cinema late, the film blank blank blank. Nah, kita perhatikan di sini kira-kira. Nah, untuk menjawab soal, kalian pertama kali harus memahami artinya, ya, memahami artinya selain dari bentuknya. Nah, kita lihat di sini kami tiba di bioskop terlambat. Filmnya, berarti filmnya tersebut ketika si subjek terlambat, filmnya tersebut masih sedang diputar. Maka kejadian tersebut masih sedang terjadi pada saat lampau. Nah, otomatis kita pilih yang had been already beginning. Nah, ya. Yang kedua, I was very pleased to see Andre again after such a long time. I blanked her for 3 years. Seperti yang dijelaskan tadi. Di sini ada durasi. Nah, di sini ada durasi waktu, ya kan? Ada durasi waktu after such a long time, setelah beberapa lama, dan di sini juga ada durasi waktu selama 3 tahun. Of course, we use past perfect continuous tense. Kenapa past perfect continuous tense, Miss? Bukan kenapa present perfect continuous? Karena di sini sebelum kalimat kedua ada kalimat yang menerangkan di sini adalah past tense, maka dia menggunakan past perfect continuous tense. Maka jawabannya, I hadn't been seeing her for 3 years. Nah, number 3, I had been blank so hard, so I felt tired. Nah, di sini kita bisa lihat, kita tidak perlu bingung di sini karena kita hanya tinggal melihat bentuknya. Karena di sini menggunakan been, of course dia bukanlah past perfect. Pasti past perfect continuous tense, ya. Karena kalau dia past perfect tidak ada been di sini, ya kan? Maka jawabannya yang I had been working so hard, so I felt tired. Nah, nomor 4, when he arrived at the station, the train blank blank blank. Nah, di sini menunjukkan kalau sesuatu itu terjadi sebelum
sesuatu itu sudah terjadi, ya kan? Makanya di sini juga tidak ada durasi waktu. Of course, menggunakan past perfect tense. Yang mana di sini rumus dari past perfect tense? Tentu yang had. Yang mana nih? Had left, karena bentuk ketiga dari leave adalah left. Maka jawabannya adalah yang A, had left. Nah, nomor terakhir, the last one. My nephew was sick since he blank outside in bad weather all day. Nah, di sini ada durasi waktu. Di mana durasi waktunya, Miss? Nah, ini dia, all day, sepanjang hari. Of course, dia menggunakan past perfect continuous tense. Yang mana past perfect continuous tense? Ya, B, had been playing outside in bad weather all day. Nah, that's all our material today. I hope you understand, and I'm sure that you understand because this material is still simple about past perfect tense and past perfect continuous tense. And if you have any you don't understand about this material, or you have any question about this material or related about this material, please ask me. Okay, see you to the next meeting with me. Do the past test carefully and honestly. See you to the next lesson, dears. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.